Ardian Saputra dengan NIM 3219240 akan memulai review materi yang pertama, yaitu konsep teori penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran atau supply adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Penawaran adalah suatu daftar harga yang ditawarkan kepada pembeli. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap harga. Jika penawaran mengalami kenaikan, maka harga juga naik, begitupun sebaliknya. Ibnu Taimiyah menyatakan alasan harga naik dapat disebabkan turunnya penawaran atau kenaikan populasi pembeli. Imam Ghazali mengungkapkan, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual untuk suatu pasar. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Loralisa, NIM 3219239 akan melanjutkan penyampaian materi yang kedua, yaitu konsep penawaran dalam perspektif Islam. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami, sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan, bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islami. Premis nilai-nilai Islami ada dua. Yang pertama yaitu bahwa Islam memandang manusia secara umum apakah sebagai konsumen atau produsen. Yang kedua yaitu norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Sekian penyampaian materi dari saya. Baiklah, saya Nur Azizah, NIM 3219241 akan melanjutkan penjelasan materi tentang hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairanil Hidayati, NIM 3219237 akan melanjutkan penjelasan tentang hukum penawaran. Adapun perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional titik beratnya yaitu pada harga. Jika harga tinggi maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam ini dititik beratkan pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. Sedangkan harga bukanlah tujuan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiuslah yang menjadi patokan utama, di mana kehalalan lebih diutamakan, bukan rendahnya harga. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadian Dwinda, NIM 3219218. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang bagian C, implementasi pajak dan zakat dalam penawaran. Yang kedua yaitu implementasi zakat dalam penawaran. Dapat kita lihat dari pengertian zakat terlebih dahulu, yaitu zakat menurut bahasa, yaitu bertambah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan jumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang lain yang berhak menerimanya, menurut yang ditentukan dalam syariat Islam. Selanjutnya itu zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarkan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Selanjutnya, pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, melihat dari pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contohnya saja dalam zakat perniagaan. Yang kedua yaitu pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan yang baru dikenakan apabila hasil produksi dijual dengan hasil sudah memenuhi
nisabnya. Nisabnya yaitu sebanyak 2,5%. Selanjutnya itu objek zakat peniagaan adalah besar yang diperjualbelikan dalam ilmu ekonomi ini. Berarti yang menjadi objek zakat peniagaan adalah renov minus cost. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salvelisha Nukmi dengan NIM 321915 akan melanjutkan pembahasan materi yang berikutnya tentang implementasi pajak dalam penawaran. Implementasi pajak dalam penawaran secara umum, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang telah diatur oleh undang-undang, bersifat memaksa dan tidak mendapatkan prestasi langsung atau timbal balik, dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan dalam Islam ada beberapa istilah yang sering disebut dalam pajak, antara lain yang pertama istilah al-maqsu secara bahasa bermakna al-naqsyu yang artinya pengurangan, dan juga bermakna al-dulma yaitu penzaliman atau perampasan. Sedangkan secara istilah, makna al-maqsu sebagaimana dalam kitab Al-Muhit adalah uang dirham yang dipungut dari para penjual barang di pasar pada masa jahiliyah. Yang kedua adalah al-daribah. Ad-daribah adalah istilah ad-daribah artinya pajak atau pungutan. Sering didefinisikan sebagai harta yang dipungut dari sumber-sumbernya atau jizyah dan lainnya. Yang ketiga adalah kharaj. Istilah al-kharaj dari kata kharaja yang bermakna keluar. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan al-kharaj sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi adalah apa yang ditetapkan atas pemilik tanah dalam bentuk pungutan yang harus ditunaikan. Yang terakhir adalah al-ursh. Istilah al-ursh secara bahasa berarti 1/10. Dalam prakteknya, 1/10 yang dimaksud adalah nilai harta yang dipungut dari pedagang atau dari hasil bumi, dan pihak yang memungut nilai 1/10 itu disebut dengan al-asyar. Dalam perspektif Islam, terdapat dua pendapat tentang pajak. Sejumlah ulama ada yang mengatakan haram, namun jumhur ulama atau mayoritas ulama menghalalkan. Ulama-ulama mazhab Wahabi seperti Muhammad Nasruddin Al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyamakan mukus atau ursh artinya 1/10 sebagai pajak atau cukai yang menfatwakan bahwa petugas pajak maupun petugas bea cukai adalah pelaku dosa besar sehingga akan diazab dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa mukus atau ursh tidak dapat digeneralisasikan sebagai bea cukai atau pajak. Secara etimologis, mukus artinya pengurangan dengan penzaliman, sehingga mukus adalah segala pungutan yang diambil oleh makis dari para pedagang yang lewat dengan cara-cara yang zalim. Sekian